Indonesia merupakan surganya tanaman rempah-rempah dan banyak menjadi incaran berbagai bangsa asing dan ingin menguasainya. Namun, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke terus melakukan perlawanan terhadap para penjajah untuk mempertahankan Nusantara. Salah satu perlawanan besar di Indonesia bagian timur adalah Perang Saparuna di Ambon. Dalam sejarahnya, Perang Saparua ini berawal karena pada awal abad 19, kawasan Maluku kembali berada di bawah kekuasaan Belanda. Setelah Inggris mendatangi perjanjian Traktat London dengan menyerahkan wilayah kekuasaan Indonesia kepada Belanda, tetapi penduduk Belanda kembali di Maluku, justru membawa banyak masalah dan kesengsaraan bagi rakyat Maluku. Beberapa tindakan semena-mena dari kolonial Hindia Belanda yang menyengsarakan masyarakat Maluku seperti adanya tindakan monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan Belanda melalui pelayaran Hongi di Maluku. Di samping itu, timbulnya kesengsaraan Maluku karena kebijakan penyerahan wajib berupa penyerahan ikan asin, kopi, dan hasil laut lainnya kepada Belanda, serta sikap Presiden Saparua yang memperlakukan masyarakat Maluku dengan sewenang-wenang. Oleh karena itu, rakyat Maluku, khususnya masyarakat Saparua, sepakat untuk melakukan perlawanan di bawah komando Thomas Matulesi, atau lebih dikenal sebagai Kapten Matimura. Bahkan, peperangan ini juga diikuti oleh seorang wanita pemberani bernama Christina Marta Tiahahu. Dia adalah seorang anak dari Paulus Tiahahu yang merupakan teman dari Kapten Matimura. Pada 16 Mei 1817, operasi penyerangan pos-pos dan benteng Belanda di Saparua dimulai oleh Kapten Patimura dan pasukannya. Di bawah komando Kapten Patimura dalam Perang Saparua, Belanda dapat dikalahkan dan merebutkan benteng Dorstad atau benteng pertahanan Belanda dan menewaskan kepala residen Saparua bernama Van den Berg beserta pasukannya. Namun, pihak Belanda tidak tinggal diam dan terus berupaya untuk merebut kembali benteng Dorstad dengan mendatangkan bantuan dari Ambon pada 20 Mei 1817. Dengan kekuatan lebih dari 200 prajurit, di bawah pimpinan Mayor Betses menyerang Patimura dan pasukannya di Saparua. Namun, pertempuran ini dapat digagalkan oleh Patimura dan pasukannya. Perlawanan rakyat Maluku terus berlangsung. Namun, setelah Belanda mendapat bala bantuan dari Batavia, perjuangan Kapten Patimura harus berakhir dan mengalami kekalahan. Setelah kalah perang, pada tahun 1817, Kapten Patimura beserta 3 anak buahnya ditangkap dan dihukum gantung di benteng Niau Victoria. Hal tersebut menandai berakhirnya perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda. Perang antara saudara di tanah Minang pun tak terelakkan. Pada 1803, seorang tokoh ulama bernama Tuanku Pasaman memimpin serangan keempat dari kerajaan Pagaruyang. Perang ini menyebabkan Sultan Arifin Munsyah melarikan diri dari istana. Tahun 1815, golongan pagi yang digalang Harimaunan Salapan berhasil menyudutkan kaum adat. Beberapa tokoh terkemuka dari Harimaunan Salapan diantaranya adalah Tuanku Nandece, Tuanku Pasaman, Tuanku Rao, Tuanku Tambusai, Tuanku Lentau, Tuanku Mansingan, Tuanku Pandai Sihak, dan Tuanku Barumun. Lantaran semakin terdesak, orang-orang dari golongan adat kemudian meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda yang saat itu menjajah wilayah Nusantara termasuk Minangkabau. Tanggal 4 Maret 1822, pasukan dari Hindia Belanda yang dipimpin Letnan Kolonel Roh berhasil mengusir kaum Padri dari kerajaan Pangaruyung. Di Batu Sangkar, Roh membangun benteng pertahanan yang bernama Fort van de Zeppelin. Tepat 10 Juni 1822, pasukan Roh yang bergerak dihadang oleh kaum Padri. Namun Belanda berhasil melanjutkan perjalanannya ke Luwak Agam. Pertempuran di daerah Baso terjadi pada 14 Agustus 1822. Kapten Govinet dari pihak Belanda mengalami luka berat dan akhirnya wafat pada 5 September 1822. Perlawanan orang-orang Minangkabau dari kelompok Padri membuat Belanda terdesak hingga akhirnya memutuskan kembali ke Batu Sangkar. Pada 13 April tahun berikutnya, Raf kembali menyerang ke daerah Lintau.
markas pertahanan kaum Padri. Pertempuran ini terjadi amat sengit hingga menyebabkan Belanda mundur pada 16 April 1823. Prof kemudian meminta Sultan Arifin Moningsah untuk datang ke kerajaan Pagaruyung. Akan tapi pada 1825 sang Sultan wafat. Tanggal November 1825 Belanda mengajukan gencatan senjata sembari meracik strategi licik berupa perjanjian masang. Belanda saat itu sedang kewalahan dan kehilangan banyak sumber daya untuk membiayai beberapa perang lain, termasuk perang melawan Pangeran Diponegoro di Jawa. Saat masa gencatan senjata inilah Tuanku Imam Bonjol yang notabene adalah salah satu pemimpin kaum dari mencoba mengajak kaum adat untuk bersatu karena lawan yang sesungguhnya adalah penjajah Belanda. Buku Muslim dan Muslim Maria Geopolitical and Cultural Contestation in South Asia 2009 yang disusun oleh Gavin Wejanes dan kawan-kawan menuliskan perdamaian dan kesepakatan untuk bersatu antara kaum Padri dan kaum adat akhirnya tercapai. Kesepakatan damai yang diadakan di bukit dengan nama Plakat Puncak Batu hasilnya adalah perwujudan konsensus bersama yakni adat bangsa di Syarah bangsa di Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau berlandaskan kepada agama Islam, sedangkan agama Islam berlandaskan kepada Al-Quran. Setelah Perang Jawa berakhir pada 1830, ditangkapnya Pangeran Diponegoro dengan siasat licik. Belanda kembali memusatkan fokus ke Minangkabau. Pasukan kolonial membangun benteng di bukit bernama Fort de Kock. Pada 11 Januari 1833, pertahanan Belanda kembali diserang oleh pasukan gabungan kaum Padri dan kaum adat. Menyadari hal tersebut, Belanda mengatur siasat kembali. Belanda berdalih bahwa kedatangan mereka hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan di rakyat Minangkabau. Lagi-lagi Belanda menerapkan siasat licik yang berujung pada penangkapan Tuanku Imam Bonjol pada 1837 yang kemudian diasingkan ke Cianjur, Ambon, lalu Minahasa hingga wafat di sana. Perang kembali berkobar, kali ini Belanda lebih unggul dan pada 1838 berhasil menembus pertahanan terakhir rakyat Minangkabau di Dalu-Dalu yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai dan beberapa pengikutnya yang selamat pergi ke negeri sembilan di Semenanjung Malaya kehilangan banyak tokoh pemimpin. Kekuatan Minangkabau pun melemah dan Belanda pun berkuasa setelah memenangkan perang.